Oke, setelah minggu kemarin kita bahas tentang definisi integral Riemann dengan menggunakan partisi bertanda, kali ini kita akan bahas definisi integral Riemann dengan menggunakan partisi dengan menggunakan jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah. Nah, sebelum itu, karena jumlah Riemann atas dan Riemann bawah menggunakan supremum dan infimum, kita ingat-ingat lagi nih materi di Unreal 1 tentang supremum dan infimum. Apa itu supremum dan apa itu infimum? Jadi kalau kita punya sebuah himpunan itu tak kosong, dia terbatas atas, artinya ada bilangan yang lebih besar dari semua elemen di himpunan itu gitu ya, yang di atasnya. Nah, maka supremum dari H adalah dari semua batas atas nilai yang lebih besar dari elemen di H itu, kita pilih batas atas yang paling kecil. Nah, itu dinotasikan sebagai supremum dari H. Nah, sedangkan infimum itu kebalikannya. Kalau misalkan hanya tetap sama, dia himpunan tak kosong, tapi dia terbatas di bawah, artinya adalah dari setiap elemen terkecil. Jadi dari semua elemen, kita punya suatu nilai M misalkan, dia selalu lebih kecil dari semua elemen di H. Nah, si batas bawah ini boleh ada di dalam, boleh juga ada di luar dari himpunan ini. Nah, infimum dari H adalah batas bawah terbesar dari H dinotasikan dengan infimum H. Nah, sekarang kita akan mencari supremum. Contohnya aja. Pokoknya kalau yang masih lupa-lupa lagi tentang supremum infimum, silahkan dibuka lagi catatan Unreal 1, Unreal 2-nya, atau di googling lagi tentang supremum dan infimum. Saya hanya bahas sekilas saja di sini untuk mengingatkan kembali, tapi kalau misalkan belum ingat, silahkan dibuka lagi catatannya. Nah, supremum, tentukan supremum dan infimum dari fungsi fx sama dengan 1/x di selang 01. 0-nya tidak termasuk, masuk 01. Nah, apa sih kalau misalkan supremum dan infimum dari fungsi, yaitu supremum dari hasil atau nilai fungsi fx itu di selang 01 ini ya. Kalau infimum dari semua nilai fx di 01. Nah, kita lihat. Fungsi 1/x ini, dia fungsinya seperti apa sih? Oke, kalau saya masukkan di sini 01 misalkan, berarti di sini ada berapa aja? Ada setengah gitu ya. Saya masukkan sepertiga gitu ya. Seperempat. Nah, kalau saya masukkan x-nya seperempat, berarti fx-nya jadi berapa? Fx-nya jadi 4. Lalu saya masukkan sepertiga, fx-nya jadi 3. Lalu saya masukkan setengah, fx-nya jadi 2. Jadi fx sama dengan 1/x itu dia adalah fungsi yang fungsi turun ya. Betul ya? Fungsi turun ya. Oke. Jadi kalau misalkan dia saya masukkan apa namanya nih? Saya masukkan x-nya 1/1000. Berarti fx-nya jadi 1000. Jadi fx ini dia adalah fungsi yang turun. Dari 0 ke 1 dia selalu turun gitu ya. Berarti supremumnya apa? Infimumnya apa? Jadi supremumnya adalah sehingga atau dia tidak punya supremum. Karena di titik 0 dia tidak akan menyentuh titik 0 kan 1/x itu kan. Dia tidak terdefinisikan terus ke atas gitu ya. Jadi dia tidak terbatas. Nah, maksud hingga itu tidak terbatas. Infimumnya adalah 1. Gitu ya. Nah, silahkan kalau misalkan di sini ternyata saya salah hitung, silahkan ingatkan saya. Nah, untuk contoh-contoh lain silahkan diingat-ingat kembali bagaimana mencari supremum dan infimum. Kita lanjut ke jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah. Nah, sekarang ini jumlah Riemann atas. Oke, definisi jumlah Riemann atas itu apa? Jadi kalau kita punya fungsi terbatas pada selang AB, nah kita punya partisi, ingat ya ini partisi biasa bukan partisi bertanda. Kita punya partisi P, oke, dia dari X0, X1, Xn. Nah, kita definisikan dulu nih MK. Apa itu MK? MK adalah supremum dari fungsi fx di selang xk-1 xk gitu. Jadi di subinterval dari partisinya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan subinterval pertama berarti dia M1, subinterval kedua M2 dan seterusnya. Sampai subinterval ke N-1 gitu ya.
subinterval ke N maksud saya. Nah, sekarang jumlah Riemann atas dari F yang berkorespondensi dengan partisi P didefinisikan seperti ini. AU itu adalah upper ya, dari kata upper. Dia adalah sigma, di sininya MK. Kalau misalkan di partisi bertanda di sininya adalah FTI, kalau di sini adalah MK, yaitu supremum dari Fx pada selang subinterval X-1 ke XK. Nah, di sini ada panjang dari subintervalnya. Oke, pada dasarnya sama, tapi kita memilih dari MK. Jadi kalau misalkan saya balik ke sini, ke kurva ini, jadi saya punya kurva ini nih. Lalu ini interval, subinterval pertama, subinterval kedua, subinterval ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, saya dari kan si kurva ini kan, ini subinterval. Ya. Nah, si kurva ini kan, nah misalkan di Nah, saya lihat subinterval pertama di mana dia maksimum atau di mana dia paling tinggi. Ternyata di titik ini nih. Berarti dia hitung sampai hitung balok dari titik ini ke bawah. Gitu ya. Nah, sekarang di kurva kedua paling tingginya di sini. Di yang ketiga paling tingginya di sini. Nah, yang keempat paling tingginya di sini. Oke, jadi ditarik garis. Jadi garisnya paling tinggi di mana? Nah, di yang keempat dia paling tinggi di sini, karena supremum ya yang paling besar ya. Yang kelima di sini, yang keenam di sini. Jadi kita tarik garis atau kita menghitung baloknya dari sini. Ini tarik ke bawah, kita hitung balok di sini. Ini juga hitung persegi panjangnya, ini persegi panjangnya, dari sini persegi panjang. Jadi kita kalikan lebarnya ini. X-1 adalah lebar dari partisi, tapi panjangnya atau tingginya dia pakai supremum gitu ya. Ini tingginya pakai supremum, tingginya pakai supremum, dan seterusnya. Maka kita dapat jumlah Riemann atas. Oke. Nah, sebagai contoh gini ya. Nah, kalau saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, nah saya ingin cari jumlah Riemann atasnya pada integral pada interval 0,7 nih dengan partisi tertentu. Nah, partisi sudah ditentukan 0,5, 3, 6, 7. Lalu saya gambar misalkan ini x kuadrat kan, gitu melengkung ya, gini ya. Oke, nah saya cari dulu nih si supremum dari fx pada selang subintervalnya. Subinterval pertama 0,5, 0,5, subinterval kedua 0,5, 3 gitu ya. Lalu 3, 6 di sini 6, 7. Oke, nah saya cari nih supremumnya. Nah, karena ini adalah fungsi naik, gitu ya, fungsinya naik kan. Oke, berarti subinterval berarti supremum selalu ada pada ujung interval kanan, gitu ya. Jadi misalkan di sini. Nah, ini ketika misalkan subinterval pertama berarti ada pada nilai f setengah, gitu ya. F setengah di sini apa? Adalah 1/4. Lalu di sini subinterval kedua ada pada nilai F3. F3 adalah 3 kuadrat 9. Lalu subinterval keempat ketiga ada pada F6. Berarti 36. Ini pada F7 berarti 49. Gitu ya. Karena ini adalah fungsinya naik. Nanti beda halnya kalau misalkan fungsinya seperti tadi. Kalau misalkan fungsinya ternyata gini. Gitu ya, terus ternyata intervalnya membaginya nah gini misalkan contohnya. Nah, ini pembagian intervalnya. Oke, berarti baloknya ada pada yang tertingginya. Nah, kalau yang ini yang pertama berarti yang paling tinggi di sini ya, berarti ini adalah baloknya. Yang kedua yang paling tinggi di sini, sini ini adalah yang kedua. Nah, yang ketiga yang paling tinggi di mana? Di sini. Oke, yang keempat yang paling tinggi ada di sini nih. Oke. Ini juga yang paling tinggi di sini. Ini yang paling tinggi di sini. Ini juga di sini gitu. Nah, ini jadi seperti ini untuk gambar dari perhitungan jumlah Riemann atasnya. Nah, sedangkan di sini karena dia monoton naik atau dia fungsinya selalu naik, berarti kita tinggal cari di ujung interval paling kanan gitu ya.
Oke, nah kita sudah punya M1 sampai M4, kita tinggal cari jumlah Riemann atasnya. Oke, nah yang pertama ini kan K1 sampai N, N-nya kan ada berapa nih? Ada 4 ya, berarti di sini. Oke, berarti yang pertama adalah setengah kali setengah min 0, ini setengah min 0, lalu 9 kali 3 min setengah, lalu 36 kali 6 min 3, 49 kali 7 min 6 gitu ya. Nah, silahkan dihitung sendiri, ini hasilnya adalah 179 3/4. Oke, silahkan dihitung sendiri apakah benar atau tidak. Jadi untuk menghitung jumlah Riemann atas, kita harus hitung dulu nilai M1 sampai MK, baru hitung nilai jumlah Riemann atasnya gitu ya. Dengan partisinya, ini partisinya tertentu. Nah, sekarang lanjut ke jumlah Riemann bawah. Jumlah Riemann bawah ini pada dasarnya sama aja kok, cuman bedanya kalau di sini supremum, di sana infimum. Nah, sekarang kita masuk ke jumlah Riemann bawah. Sama, definisinya sama persis. Kita punya fungsi, dia terbatas pada interval tutup. Kita punya partisi P seperti ini. Nah, lalu kita definisikan M kecil nih. M kecil K adalah infimum dari FK untuk di setiap intervalnya. Lalu jumlah Riemann bawah dari F, dia didefinisikan sebagai L ini dari kata lower, F, P. Nah, ininya di sini kita ganti dengan M kecil ya, MK kecil. Nah, kalau kita lihat di gambar, ini kita punya kurva ini, kita cari pada setiap subintervalnya yang paling kecil, tingginya yang paling kecil. Infimumnya gitu ya. Ini infimumnya di sini, yang ini infimumnya di sini. Nah, ini infimumnya di sini. Untuk interval ini infimumnya di sini. Subinterval ini infimum di sini, yang ini di sini. Di sini. Gitu ya. Jadi kita tarik garis. Ini kita cari luas setiap persegi panjangnya, lalu didapatlah nilai lower dari atau nilai jumlah Riemann bawah. Nah, kita ke contoh yang sama yang tadi, tapi kita cari jumlah Riemann bawahnya. Nah, karena ini adalah fungsi naik ya, berarti infimumnya selalu di sebelah kirinya. Berarti untuk M1 kecil, M kecil, dia ada di F0, F0 kuadrat, 0 kuadrat adalah 0. Untuk di subinterval kedua ada di F setengah, setengah kuadrat seperempat. Di subinterval ketiga ada di nilai F3, 3 kuadrat 9. Lalu di sini ada di nilai F6, 6 kuadrat adalah 36. Lalu kan kalau misalkan pakai contoh yang tadi, contoh yang saya buat sembarang yang gini tadi ya. Gitu ya. Terus saya punya interval seperti ini. Contohnya ya, sudah interval, berarti saya tinggal cari nilai yang paling kecilnya. Nah, berarti di sini yang ini yang pertama, misalkan subinterval pertama, yang paling kecilnya ada di sini nih. Nah, berarti nilainya ini. Yang kedua yang paling kecilnya di sini, berarti baloknya ini. Yang ketiga di sini. Oke. Yang keempat di sini gitu ya. Yang kelima di sini. Yang keenam ada di sini. Yang ketujuh di sini. Gitu. Jadi saya tinggal hitung balok-balok dari ini untuk menghitung jumlah Riemann bawah. Mirip ya. Oke, nah sekarang kita cari lowernya. Di sini kita tinggal masukkan MK-nya. Ini 0 kali setengah min 0. Setengah kali 3 min setengah, 9 kali 6 min 3, 36 kali 7 min 6, hasilnya adalah 64/1/4. Tadi untuk uppernya hasilnya 176 3/4, ini hasilnya lowernya 64/1/4. Nah, lalu selanjutnya, ini ada latihan, silahkan dikerjakan, ini ada pada Bartel, exercise 74 nomor 1. Ini silahkan dicari untuk lower jumlah Riemann atas, jumlah Riemann bawahnya dengan partisi yang diberikan. Lalu di sini saya tambahkan satu latihan, kalau fx-nya sama dengan sin x, itu seperti apa dengan partisi yang diberikan ini ya. Partisinya saya berikan, silahkan hitung
jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawahnya. Nah, sekarang kita masuk ke definisi terintegralkan Riemann.